kesempatan untuk menjelaskan mengenai contoh kasus pelanggaran AMDAL dan solusinya. Adapun pengertian AMDAL itu sendiri berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 mengenai analisis dampak lingkungan hidup atau AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Usaha atau kegiatan yang dimaksudkan dalam untuk kegiatan AMDAL ini adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap norma lingkungan hidup serta dapat menyebabkan dampak terhadap perubahan lingkungan hidup. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu sektor usaha atau kegiatan yang berkaitan dengan AMDAL, yaitu mengenai eksplorasi pertambangan, khususnya batu bara. Kegiatan wajib AMDAL memiliki kriteria sebagai berikut. 1. Mengubah bentuk lahan dan bentang alam. 2. Eksplorasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan. 3. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya. 4. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya. 5. Proses dan kegiatannya hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan atau perlindungan cagar budaya. 6. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik. 7. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non-hayati. 8. Kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan atau mempengaruhi pertahanan negara. 9. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup. Adapun salah satu contoh sebagai lingkungan hidup yaitu sungai. Sungai adalah aliran air yang besar dan memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu menuju ke hilir. Nah, tentu saja sungai ini bermanfaat bagi masyarakat sekitar maupun biota-biota yang tinggal di situ. Adapun manfaat sungai bagi manusia yaitu sungai dapat dimanfaatkan sebagai pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, sumber irigasi, pembangkit listrik, dan sarana perjalanan transportasi serta pariwisata. Salah satu kegiatan yang wajib memiliki AMDAL yaitu kegiatan pertambangan. Nah, di pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai PT Mitra Bara Adi Perdana, di mana perusahaan ini merupakan perusahaan tambang batu bara di Malino Selatan, Kalimantan Utara, yang berada di bawah Bara Multi Group. Mitra ini adalah Idemitsu Kosan, perusahaan Jepang yang bergerak di bidang energi dan tambang. Adapun pelanggaran AMDAL yang dilakukan pada perusahaan ini yang dilaporkan pada tahun 2019 yaitu 1. Perusahaan ini melakukan peningkatan produksi dari 500.000 ton per tahun menjadi 4 juta ton per tahun di area seluas 1.930 hektare. Yang kedua, air Sungai Malinau warnanya berubah menjadi coklat dalam kurang lebih 10 tahun terakhir. Hal ini menyebabkan air tidak layak pakai untuk kebutuhan sehari-hari, seperti minum, mandi, dan tadinya Sungai Malinau ini bisa dimanfaatkan oleh warga. Oleh karena itu, banyak warga yang memutuskan untuk membuat sumur di rumah masing-masing, sedangkan sebagian lagi membeli air jika tidak mampu membuat sumur. Yang ketiga, aktivitas penambangan berdampak besar terhadap hewan-hewan yang ada di hutan yang berada dalam konsesi perusahaan. Burung enggang sudah jarang terlihat, tidak seperti 10 tahun yang lalu masih berkeliaran hingga ke desa-desa. Budaya masyarakat setempat pun untuk mendapatkan makanan yaitu melalui memburu, akan tetapi buru-buruan mereka seperti rusa dan babi hutan menurun drastis. Peranan AMDAL dalam kasus ini yaitu eksploitasi operasi produksi batu bara, kapasitas yang sesuai dengan AMDAL yaitu kurang dari 1 juta ton per tahun. Jumlah pemindahan material ini akan berpengaruh besar terhadap intensitas dampak yang akan terjadi. Luas perizinan untuk luas lahan ini yaitu kurang dari 200 hektare, serta luas daerah terbuka untuk pertambangan yaitu kurang dari 50 hektare yang dihitung berdasarkan kumulatif per tahun. Yang kedua,
Diperlukannya kegiatan pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksudkan pada Permen LH Pasal 9 Nomor 38 Tahun 2019, yang pada pasal ini mencakup kegiatan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan bahan alami dan kegiatan pemulihan lahan yang terkontaminasi limbah dan bahan berbahaya serta beracun.